Sebuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, class 9. So this is the first meeting. Have you known my name? Not yet. Okay, my name is Faisal Umri. You can call me Faisal for short. Okay, what is my name? Huh? Am I speaking louder or what? Ustaz buka aja lah, nanti nggak nampak Pak, gitu kan, lebih jelas ya. Udah nggak apa-apa lah. Pada sehat kan? Okay. Ustaz buka masuk pula nggak? Okay, the virus. Okay, my name is Faisal Umri. What is my name? Okay, Faisal Umri. Okay, you can call me Sir Faisal or Ustaz Faisal. Oh, I see. Mikir mau kemana? Okay. Because this is the first meeting, okay, so we have to get to know each other, yeah. We have to get to know each other. Who you are, okay. You have known my name, udah tahu nama saya, okay. Anything else you want to ask me? Ada lagi yang mau ditanya ke saya, coba. Belajar bertanya, okay. Kelasnya kan harus practice kan in English, right? Ya kan? Okay, harus practice in English. Kelas 9, sebentar lagi kelas 10, ya. Okay. Sleepy nggak? Pagi ini sleepy? Baru bangun kok sleepy. What is sleepy? Nggak tahu. Kalau sleep tidur, kalau sleepy what is it? Ngantuk. Sleep apa tadi? Sleep tidur. Kalau ngantuk apa? Sleepy. Are you sleepy? Baru jam segini kok sleepy, ya kan? Okay. Udah sarapan? Hah? Ada yang gini setengok tadi nih. Belum ya? Nggak apa-apa. Tadi mungkin terlambat ya. You were late ya. Okay. Bangun terlambat. Nanti di jam istirahatnya bisa sarapan ya. Kita hari ini berapa les? 3 kan? Okay, you have known the schedule. Okay, 3 les. 2 les dulu, nanti baru yang ini terakhir ya jam ini. Okay, karena ini sesinya masih introduction, perkenalan, pembukaan, jadi kita harus tahu, we have to know peraturan apa aja yang akan saya buat di kelas ya. Okay. Jadi lebih enak kita belajarnya kalau kita tahu peraturannya ya bagi pertama, okay. Pertama, saya mau tanya dulu, have you got the books? Udah, bukunya udah dapat? Ada yang udah, yang belum ya? Nggak apa-apa. Yang udah siapa? Raise your hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang belum, kenapa? Belum ngambil. Oh, masalah belum ngambil. Ada kan? Oke, gini. Maksud saya, nanti mungkin nggak mungkin bisa hari ini ya. Jam berapa? Next week kan bukan kalian ya. Kawannya kan? Next week kan? Nanti, okay, the week after next week. Nanti kan kita jumpa lagi. Nanti kalau bisa sudah ada buku ya, on your hand. Okay, you've got the book on your hand. Jadi kita bisa belajar lebih lancar. Coba lihat bukunya sebentar. Ini bukunya. Saya lihat, ngintip dulu. Nanti punya saya punya PDF, cuman enggak ini. Sama enggak? Congratulations. Let's live healthy. Okay. Thank you. Itu pertama, buku. Yang kedua, sleepy dia. Ditutup ya. Okay, close with your hands. Okay. Yang kedua, okay, the second one, your perlengkapan. Perlengkapan in Englishnya apa? Equipment. Good. Nice. Nah, perlengkapan kamu
adalah yang paling krusial, yang paling semau itu, apalagi sekarang masa pandemi kan, masa PPKM apa Inggrisnya? Oh, usah Inggris dulu lah ya, tes dulu. Bisa banyak juga yang nggak ini. Apa arti PPKM? Indonesia aja. P-nya apa? Pokoknya ditanya PPKM kan? Banyak juga yang nggak tahu. Apa itu PPKM? Ditanya di luar, Dek, sekolah di mana? Ulun Nuha. PPKM apa? Apa ya? Nggak tahu. Pokoknya PPKM bang, gitu kan? Ya kan? Kacau itu nanti. Apa itu PPKM? Nah, PPKM darurat ya. Pokoknya Inggrisnya katanya apa itu? Emergency Imposition of a public activity restriction. Restriction is apa itu? Pembatasan ya. Public apa? Masyarakat. Activity apa? Kegiatan. Pembatasan kegiatan ada masyarakat kan. Udah di situ itu P-nya apa? Jadi pelaksanaan, gitu kan? Oke. Apalagi di masa itu kita nggak boleh pinjam-pinjam kan, tanya gitu kan? Dia pinjam, jadi punya sendiri. Tentang apa nih? What is it about your dictionary? What is a dictionary? Dictionary, what is it? Dictionary. Dictionary. What is it dictionary in bahasa Indonesia? Wow, you don't know. Dictionary, what is it in bahasa Indonesia? Kamus. Good. Masa nggak tahu dictionary? Iyalah Ustaz, baru belajar, nggak apa-apa ya. Jadi yang paling penting, yang lain udah tahu ya. Abang-abang kalian yang di SMA itu sengaja juga di SMA udah tahu. Kalau semasuk ini kamusnya udah ada ya. Nah sekarang we are going to talk about the dictionary. Kamus ini penting. Jadi every time I go into the class, okay, nice, good, thanks. Okay, you can talk in English or speak English with him ya, no problem. You can speak English. Ya, sama saja dia ngomong bahasa Inggris terus itu. Jangan kalian kira nggak bahasa Inggris dia. Ya, alright. Now tentang apa tadi? Kamus. Kamus ini penting. Jadi setiap abang-abang kalian udah tahu lah. Every time I go into the class, I'll check kamusnya udah ada masing-masing. Sekarang saya tanya, bebas nih. Kamus itu sampai kapan pentingnya? Kuliah. Yang lain? Sampai mati. Yang lain? Iya, dia punya pendapat loh, kan? You have to respect kan gitu. Kita harus hargai pendapatnya. Tadi sampai kuliah sampai mati. Yang lain? Sampai apa? Sampai nikah? Oh, nih SMA. Sampai SMA doang. Sampai kuliah, sampai mati. Nah, sekarang 3 ini aja lah, kita ambil 3. Yang nggak jawab, coba kalian pilih dari antara 3. Sampai apa tadi? Kuliah, SMA, mati. Engkau, antum dulu coba. Iya, pilih yang 3 itu. SMA. Mikir loh, bebas ya. We are free to think, right? We are free to give your opinion. Kita bebas kasih pendapat. Sampai kuliah doang, sampai SMA tadi. Kuliah, SMA, mati, ada temannya. You? Oh sama, mati 3 orang. Ada 3 pilihan, pilih yang mana? Nggak masalah, dia ada pendapat lain nih. Sampai bisa berbahasa Inggris. Setelah bisa bahasa Inggris, artinya dia mau katakan, he wants to say, after I'm good at English, then I don't need the dictionary anymore, is it? Gitu kan? Ngerti maksudnya kan? Enggak, gitu ya. Apa katanya? Maksudnya dia bilang, kalau kita udah bisa bahasa Inggris, nggak perlu kamus itu lagi, gitu kan? Di kamusnya, konteksnya kamusnya Inggris Indonesia loh, oke? Oh, tadi dia ngasih pendapat. Nah, yang paling benar adalah ada 2. Tapi di antara 2 itu ada yang paling benar. Sepilih yang mana ini kira-kira? Ya? Kenapa? Kuliah udah jelas penting. Sampai SMA doang. Masuk kuliah. Oke. Adik seorang dokter. Udah, adik seorang dokter.
Dia kuliah di kedokteran, adik saya seorang dokter, dia kuliah di kedokteran, bahasa Inggrisnya kurang bagus, lama-lama dia belajar lagi. Dia pergi ke I went to me, bang, translatekan ini, coba. Padahal materinya materi kedokteran. Sekarang semua ilmu banyak yang dalam bahasa Inggris, paham kan? Ini kita buka cakrawala ya. Dapat. Akhirnya bukan hanya dia, temannya juga datang. Abangmu bisa ya? Iya datang. Ya cuma ya sudah, kalau ada temannya datang bukan free of charge lagi lah. Apa tuh? Tidak lagi itu gratis, enggak lah, berbayar kan? Kita terjemahin. Akhirnya saya buka jadi translator. What is translator? Penerjemah. Ya, buka kuliah. Kalau sudah kuliah aja perlu, berarti SMA juga dilewati itu berarti SMA-nya. Sampailah ke kuliah. Tadi siapa kuliah? Kuliah tadi sampai oh ini kuliah sana yang SMA ya. Oke. Lihat, dari kuliah udah penting, apalagi SMA. Setelah SMA kerja. Masuk di bank. Oke, contoh aja nih. Tapi kita nggak bicara bank ini ya, ada konvensional, ada ini. Ternyata di bank, dulu ya, sekarang saya nggak lagi ngambilnya, cuman bank syariah sambil sengajar bank syariah. Ngajarnya apa? Mereka butuh TOEFL, butuh TOEIC, mau naik jenjang, jenjang ininya, mereka butuh lagi belajar lagi. Skornya harus sekian. Kalau pernah dengar TOEFL? Nggak pernah ya. Kalau kamu pergi ke Amerika atau ke Kanada atau kemana, harus skor TOEFL-nya harus sekian. Kalau nggak boleh melanjutkan studi ke luar negeri. Kalau ke Australia, ke Inggris, dia nggak pakai TOEFL, pakai IELTS. Udah, ada skor lagi, skornya sekian, koma sekian. Kalau nggak jebol itu nggak bisa, belum ke Australia, ke Inggris nggak boleh, paham ya? Gitu. Akan sama mungkin nanti, saya nggak tahu, kalau ke Saudi bahasa Arabnya akan ada tesnya, skornya harus sekian, paham? Nah itu harus kalian lompati. Jadi, okay. Jadi harus seperti itu. Sama dengan bahasa Inggris. Perlu lagi dia kamusnya perlu lagi nggak? Tetap perlu. Kapanpun you go abroad. Apa go abroad? Pergi keluar negeri. Butuh lagi kamusnya? You still need it, ya, masih perlu. Nah, jadi Waalaikumsalam, Ustaz. Oke, boleh. Oh iya, oke. Jadi you still need it, ya, kapanpun masih perlu, ya, kapanpun masih perlu. Jadi, listen up. Jadi, nanti every time I go into your class, kamu harus sudah punya apa tadi? Kamus. Nah, sekarang saya tanya. Ya, Ustaz. Thanks, Ustaz. Nah, kalau kamus itu perlu, tentu kamu pilih kamus yang baik atau tidak? Yang baik ya. Nah, sekarang saya Ustaz kasih tahu kamus mana yang antum harus beli. Dan nggak harus yang baru. Ya, nanti banyak jualan di mana-mana, kamu lihat di titik gantung atau di mana. Titik gantung itu tempat jualan buku bekas, atau sekarang nggak titik gantung lagi namanya, Lapangan Merdeka, agak ke sana itu. Ayah-ayah kalian tahu lah itu. Ya, titik gantung di mana? Udah ngerti itu dia. Berarti buku bekas. Kita kalau buku nggak harus yang baru, buku bekas boleh pakai, hemat ya. Kalau mau baru cukup dana nggak masalah. Oke, beli yang baru di Gramedia. Tapi kalau di Gramedia agak mahalan. Ya, karena butuhnya seumur hidup, saya bilang tadi, you need it in a lifetime, butuhnya seumur hidup. Maka kamusnya jangan nanti ada yang jualan tuh. Berapa sih pernah dengar? 7 miliar isinya, ya kan? Coba cek 7 miliar nggak isinya? Nggak kan? Noko kan? Noko itu. Ada yang 10 miliar, benar nggak 10 miliar? Tengok, ya Allah isinya. Noko kan? Nah itu kamus yang tidak baik. Kedua, contoh kamus yang tidak baik adalah satu buku itu dia bagi dua, paham? Dia bagi dua, Inggris Indonesia, Indonesia Inggris. Berarti kamusnya jangan dipakai. Bisa kalau kepepet. Secerita dikit boleh ya? Oke. Dulu kami kuliah di sastra, di sastra Inggris. Di taman gitu lagi ngumpul-ngumpul nih sebelum masuk ke kelas, ngumpul. Masing-masing bawa kamus lah tuh, kamus kan. Anak kuliah namanya harus pakai kamus. Ada satu dosen, dia killer. Dosen killer itu sih pintar, sangat pintar. Dia lewat. Killer tapi pintar.
Dan I respect, saya sangat respect sama dia. Lewat, dia lihat, kami pakai kamus pegang. Dia lihat kamus yang begitu tadi, yang mana? Yang miliar-miliar itu, atau yang ini, yang satu kamus dua itu, Inggris Indonesia, Indonesia Inggris. Dia lewat, dia turun ke taman tengok. Let me see, dia bilang. Apa let me see? Tengok saya, katanya. Bagus-bagus, dia bilang, tengok saya. Di situ ada paret, dia ambil kamusnya. Kamu punya mana? Oh ya ini ya. Kamu tengok. Dia buang ke paret kamusnya. Ya gini semua. Ya, ini apa? Dosennya. You butuh kamus, dia bilang. Tapi dia tanggung jawab. You need the dictionaries? Come to me, dia bilang. Kamu butuh kamus, datang ke saya kasih free, kata dia. Dia kasih gratis. Coba bayangkan. Cara dia mendidik bagus kan? Dia buang tapi dia kasih. Ini kamus yang baik, dia bilang. Masa mahasiswa pakai kamus begini? Dia bilang gitu. Akhirnya terbukalah mata. Kamusnya untuk Indonesia standarnya catat. Penerbitnya. Pengarangnya adalah John M. Eccles. John M. Kalau ada di rumah nanti, oh ini seperti sudah ada. Ada beberapa yang saya tanya, oh saya punya gitu. John M. Eccles and Hasan Sadili. Hasan Sadili. Dia biasanya kamusnya itu ada garis-garis itu loh, merah, kuning. Udah. Kalau di rumah ada, dia itu tuh. Udah ada yang punya. Itu ya. Ada Inggris Indonesia satu buku. Indonesia Inggris satu buku. Kalau beli dua-dua bagus ya. Cari yang nggak usah yang apa tadi? Nggak usah yang baru ya. Cari yang bekas aja. Di apa namanya? Digantung ada banyak. Ya, cari-cari di situ. Tahu kan? Hasan apa tadi? Sadili, Shah, SH. Hasannya biasa. Hasan, SH, A, Hasan Sadili dan John M. Eccles. John, you know John, John, M. Eccles. Nah, penerjemah di Indonesia rata-rata dia pakai ini, referensinya pakai kamus ini. Jadi kamu harus punya ya. Nah, itu dia. Punyanya sampai kapan? Seumur hidup. Rugi nggak belinya? Tidak, sekali seumur hidup ya. Disayang-sayang. Yang kedua, yang satu lagi, akan ketahuan siapa yang suka belajar bahasa Inggris atau lihat kamus dari jenis, jadi dari penampilan kamus ya, rapi kamusnya, udah bersih aja. Pernah dipakai nggak itu? Nggak ya. Nampak kotor, kumal, berarti ini suka dibuka. Rupanya masuk paret ya kan. Kumalnya. Ya bagus ya, berarti kamu sering buka. Enggak, masuk paret itu. Enggak ya. Jadi ketahuan orang yang sering buka kamus. Di masa kamu, on your age sekarang, masanya memperbanyak kosakata. Udah. Umurnya berapa? 14, 15. Do you know, kamu tahu kapan, umur berapa start suka bahasa Inggris dan akhirnya jadi guru? I can talk with the next speaker, bisa ngomong dengan bahasa penutur asli dan ngajar di mana-mana. So di umur 25 baru start. Di umur berapa? 25. Nah, sekarang udah jauh. Begini keadaan. Kalau kalian start di umur sekarang, berarti nanti when you are on my age, ketika kalian antum di mana, di umur lebih bagus nggak? Pasti lebih bagus. Oke? Ini nasihatnya. Kesimpulannya apa? Asal istiqomah. Inggrisnya apa? Consistent. Oh, saya mau belajar bahasa Inggris nih. Seminggu doang, habis itu melempem. Udah, seminggu aja. Kan sering gitu ya belajar ya. Tapi seminggu doang, habis itu enggak, setahun enggak gitu ya. Sedikit pasti bisa. Whatever the language is, apapun bahasanya, mau bahasa Arab, bahasa Inggris sama saja. Oke? Nah itu. Jadi yang kedua tadi tentang apa? Kamus ya, tentang kamus. Yang ketiga tentang kelas kita. Oke. Sedikit mau bilang, kalau lagi menerangkan papan tulis kah atau lagi menerangkan pelajaran, I don't wanna see you talk too much with your friends. You make noisy sounds, okay? When I'm talking, when I'm teaching you, I don't wanna see you. What is it? I don't wanna see you what?
talk to your friends, or maybe you walk around in the class. Ngerti maksud saya? Ngerti ya, dia ngerti. Kalau lagi ngajar, lagi menerangkan, kenapa tadi? Nggak mau lihat ada yang ngobrol dengan teman membuat keributan, karena temannya pasti terganggu. Atau walk around, jalan-jalan. Sebebaskan kalau sudah tidak ngomong lagi, paham ya? Misalnya udah selesai, ya tinggal nyatat atau apa, bolehlah ngomong, oke? Karena terganggu, saya paling nggak suka itu, oke? Saya paling nggak suka. Bukan nggak boleh ngomong, boleh, tapi setelah selesai, gitu ya, oke? Kan gampang kan, nggak lama. Biasanya kalau nerangkan nggak lama, ya, nggak lama. Ini, boleh tanya. Tanyanya pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Minta bahasa Inggris. Udahlah, nggak usah nanya kalau gitu. Ya diusahakan. Tapi kalau nggak bisa kali campur-campur, nggak apa-apa ya, dicampur-campur. Oke, mixing. Kayak es campur itu. Ya, dicampur-campur. Sir, yes, I want to tanya, sir. Oke lah, nggak apa-apa. Dah, daripada saya mau tanya, sir, gitu kan? Boleh dicampur. Namanya code mixing gitu. Namanya code mixing, dicampur-campur bahasanya. Lama-lama jadi nyatu lagi. Saya juga dulu gitu, right? Gitu. Terus itu tadi sudah. Apalagi? Oh ya, masalah permisi keluar. Semau satu orang satu. You go out, okay? You take permission. You go to the toilet. One by one. Gak bisa 2, 3, nggak mau. One, after you are finished, you go back into the class. The other one goes to the toilet, no problem. Ya, ini nggak suka kali. Dan saya lihat kelas lain satu, itu udah kebiasaan di mana-mana. Saya ngajar sekolah Cina juga dulu. Ya, you tahu sekolah Chinese kan? Wah, oops, buang. Pergi 1, 2, udah, gitu ya. Tapi sekarang mereka sudah oke. Kelasnya saya yang masuk. Oke. Jadi harus bisa ditata ya adabnya. Kalau mau permisi sih mana? Kalau bahasa Arabnya gimana? Kalau bahasa Arab? Tuh Inggrisnya, ayo. I am sir. Excuse me, sir. Yes, I am sesak, sir. Jangan, boleh, Ustaz, boleh ya. Jadi gini, ikuti ya. Jadi semuanya sama. Ada 2 pilihan aja lah. Excuse me, sir. Ayo ikuti, sir. Excuse me, sir. Okay. Excuse me, sir. Bukan accuse me. Accuse me itu tuduhlah aku. Sir, tuduhlah aku, sir. Kenapa you? No. Excuse. Excuse me. Excuse me. Dulu ya, tapi nggak usah kuat-kuat. Gitu nggak usah, jadi agak pelan baru excuse-nya lebih cepat. Jadi excuse me. Nice. Okay, excuse me. I want to go to the toilet. Ayo. I want to go to the toilet, sir. I want to go to the toilet, Ustaz. Dah. Make it fast, make it fast. Make it faster, make it faster. You make it faster. Get it? Make it the fastest, you make it the fastest. Maksudnya ngerti? Sebuat cepat, kalian cepat. Lebih cepat, lebih cepat. Ikut ya. Okay. I want to go to the toilet, Ustaz. 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 Sambung sekarang ya. Excuse me. Ikuti, sir. Excuse me. I want to go to the toilet, Ustaz. Picing matanya. Excuse me, I want to go to the toilet, Ustaz. Saya ambil 3.
You. 3 cukup ya, nggak usah semua. Excuse me, I want to go to the toilet, Ustaz. Lulus. Kamu pilih satu lagi. Yang dipilih nggak boleh nolak. Pilih. Nanti pilih itu lagi ya. Oke. Lebih cepat. Udah bisa, lulus. Satu lagi, cari sebelah sini. Mana dia? Hah? Oh, you. Oke. Jangan diganggu. Hah? Coba ikuti Ustaz. Excuse me. Excuse me. I want to go to the toilet. I want to go to the toilet. Good. Ya, udah bisa ya. Bisanya. I want to go to the toilet. Ya. Okay. Boleh want to, boleh wanna ya. Boleh wanna. I wanna go. Pernah dengar kan di TV kan? Wanna, gotcha gitu kan? Okay. Going to jadi gonna kan? Okay, I'm gonna go to kan? I wanna. Nah, I wanna go to the toilet, Ustaz. Boleh. Agak slang dikit ya. I wanna go, boleh. I want to go, standar gitu kan? Boleh, terserah. Oke. Jadi boleh itu. Udah? Buku udah. Apalagi tadi? Kamus udah. Terus cara ini ya, apa namanya? Jangan buat ribut ketika lagi ini ya. Dan permisi. Oke. Any questions? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Wait a minute. Oh. Inggris coba dulu, buat Inggrisnya. Nanti saya jawab. Oke. Coba buat Inggrisnya. Tadi dia bilang apa tadi? Oke, how old you? Yang lain? Sambil dulu ya, nggak apa-apa. Yang lain? Nanya umur. Sama, how old you sama. Yang lain? Berapa umurnya, Ustadz? Jadi kalau nanti umpama ada bule lah, jalan nanya umur gimana nih? Gitu aja. Gitu. Pernah ada teman Ustadz, bukan teman, keluarga si tutur pakcik. Dia cerita, tadi saya jumpa bule di ini. Oh ya, nanya kantor pos di mana? Aku nggak ngerti bahasa Inggris. Jadi gimana? Paman bilang, saya dia bilang, oh kan, dia nggak, saya ngerti, dia tanya kantor pos, cuman masa gini lah. Itu bahasa Tarzan kan? Bahasa Tarzan namanya itu. Tapi akhirnya dapat lah. Nah, paling kan tuh nanya umur gimana? Apa tadi? How old you? How old you? Yang lain? Udah, dengar. Jangan takut ngomong. Kalau dipakai kalian dua tadi ngomong itu ke orang native-nya, dia ngerti itu, udah dapat, paham? How old you? Dia akan jawab misalnya, umpama umurnya 20, I am 20, dia bilang, oh, udah dapat. Padahal yang kalian sebut itu tidak grammatical. Maksudnya apa? Grammarnya masih salah. Tapi native speaker, penutur asli tidak pernah mempermasalahkan apa itu? Grammar, nggak pernah. Nanti kalau ngomong ini adjektif Anda salah, subjeknya harus begini, nggak pernah itu. Paling guru yang gitu kan. Native nggak pernah nanya, paham? When you are asking those phrases tadi ya, dengan tadi cara kalimat tadi ya, how old you, dia akan tetap jawab
I am 20. 20 berapa? 20. I am 40. Gitu ya kan, saya 40. Dia akan jawab. Dapat ya? Walaupun grammar salah. Karena saya pernah tanya sama native speakernya, gimana tentang ini? Dia bisa tanya gitu kan. Dia jawab begini, kami nggak peduli whether your grammar is wrong or not, you still can understand what you're saying. Dia bilang, kami masih ngerti apa yang kalian katakan, tapi yang terpenting adalah not the grammar, bukan grammarnya, the pengucapan yang penting, paham? Bukan grammar. Kalau native-nya ya, sama dengan apapun bahasanya. Kalau Arab umpama, salah saya nggak ngerti lah kalau bahasa Arab. Kalau tata bahasa, apa namanya dalam bahasa Arab? Tata bahasa, ilmu apa itu? Saya nggak ngerti aja. Nahu ya. Kalau tata bahasa nahu kan, tentang nahu itu. Kalau tata bahasanya salah dalam bahasa Arab, orang Arab mengerti nggak? Selama pengucapan Arab kita bagus, makhrajnya bagus, ngerti? Tetap bisa paham ya? Jadi itu, walaupun tata bahasanya salah, pengucapannya benar, masih bisa ditangkap mereka. Paham ya? Sama dengan bahasa Inggris. Ikuti how old are you? Tadi how old you kan? How old are you? How old are you? Ya, nanya tentang umur. Nah, sekarang I'm asking you now. Saya tanya lagi. Can you guess? Apa guess? Terka. Okay. Berapa umur saya? Oke, 70 katanya. Oh, 40. 40, nice. 31, berapa 31 itu? 31. Ini sambil ngapain number juga nih, ingat number. Angka juga ya dalam bahasa Inggris. 31, 40 ya. 32, 42, 42, 40, 31. Ini kaceknya udah 10 tahun ya. 40 sampai 31 atau 42. Sebelah sana kita tanya. Ini udah ada wakil. Boleh. 31, 51. Coba buka dikit. 35, 35. Oke. 100. Oke, belakang. You lah. Tadi di sini depan udah berapa tadi? 31 juga. Oke. Paling belakang ya. Kira-kira siapa paling 34 katanya. 34. 34. Oke. Terakhir lah yang depan pula. Oh, ini dua nih kita tanya. Dia paling dekat soalnya, jadi dia bisa lihat muka lebih ini. 13. 13. What is it? 30. Nah, yang paling dekat sama 38. What is it, 38? 38. I am actually your grandfather. What is it, grandfather? I am actually your grandfather. What is it, grandfather? Ayah, father. Grandfather? Kakek. Umur di kakek kalian. Berapa kakeknya umur? Udah mati. Kejam. Ya, kejam kali. Udah meninggal, sudah mati. I am 53. Udah? 53. Mukanya nokoh ya, mukanya nokoh. Oke. 53. Jadi udah di kakek ya. 53. I was born in 1968. Berapa itu? 1968 berapa itu? 68. Tahun 68 ya. Oke, 68. Ada yang paling muda tadi berapa? 31 ya. Yang paling mendekati dia
42 ya, dia paling dekat tadi, 10 tahun. Yang paling muda, oh tadi 13 ya. Oke. Nah, hati-hati dengan pengucapan. Ketika Anda nanti ada satu saat kita sesinya nanti setanya-tanya loh in English ya. Contohnya gini, kalau ya apa yang kamu bilang, apa yang kamu sampaikan, what you are saying, informasi yang kamu sampaikan itu yang saya catat. Paham? Sekasih data. Umurnya berapa? Sekasih data ke dia umurnya misalnya 13. Oke? Karena salah ucap ya secatat segitu. Seganti namanya siapa tadi? Yusuf. Oke, seganti Yusuf namanya umpama si John nanti. Sekasih data baru dia. Sekasih data baru memang begitu. Kamu harus sampaikan. Satu saat ya. Seganti namanya siapa? Si John. Umurnya 13. Cocok lah, sekitar-sekitar gitu kan. Alamatnya seganti dia, bukan alamat ini. Data yang punya kamu tuh harus dikatakan secatat, paham? Sesuai nggak dengan data yang punya kamu, paham? Saya nggak ngerti umpama gini, predigram umpama nama. Apa ini? Rupanya orang Filipina. Maka saya tanya, can you spell your name? Bisa eja namamu, kamu harus bisa eja, paham? Bisa eja. Oh, nama saya P. Udah. Siapa namanya agak susah di sini? Namanya agak susah siapa sini? You namanya? Pasha. Pasha aja lah. Kalau Pasha P-A-S-H-A. You pergi ke Kanada. Umpama. Udah. Di sana ada apa tuh? Yang tukang catatnya kan mau masuk ke imigrasi atau apa? Ditanya, what's your name? Pasha. What? Pasha. Can you spell your name? Dia bilang. Harus bisa spelling kan? P-A-S-H-A. Ini sesangsi nih. Spellingnya nggak pada bagus nggak ini? Harus dikuasai ya. Harus dikuasai. Ini kan nanti permanen. Siapa ketua kelas? Harus secatat. Sekarang coba voting. It's gonna be the class monitor. Class monitor is the ketua kelasnya. Sekarang voting coba siapa? Pas saja ya. Hah? Pasha, dengar. You setunjuk. Udah. Tugas you begini. Dengar, tugas antum sebelum kelas masuk ya, atau sudah kelas misalnya jalan semenit atau 2 menit ya kan. Kamu harus lihat siapa aja kelasnya. Mau kelas bahasa Inggris atau siapapun, you ke depan. Tengok dulu, ditengok ini, Ustadz, udah diklik belum? Toto sering on, udah, sering off maksudnya, nggak diklik Ustadz kan gitu kan? Ustadz nggak bisa nggak bisa kadang-kadang sering lupa, dah. Jadi tugas semua tadi udah bilang juga yang lainnya. Tugasnya kelas monitor, ini kan jadi bagi 2 grup kan? Pasha di sini, nanti grup yang satu lagi, yang lagi ini, itu lain lagi nanti ketua kelasnya, paham? Ngerti ya? Jadi tanggung jawab you hanya itu aja. Tengok ini satu, yang kedua hari ini coba catat nama-namanya hari ini Pasha. Kawan-kawan. Namanya siapa? Pakai kertas selembar. Semua tahu namanya, lebih lengkap ya. Oke. Pasha ya, oke ya. Oke. Oh, nggak terasa 5 menit lagi ya. Oke. Kayak gitu. 9D di mana? 9D di bawah. Cepat Pasha. Namanya. Pasha, kasih aja sama mereka biar mereka ini. Ya, nggak payah-payah. Nanti kau nggak ini. Iya, biar cepat. Antum isi aja. Make it fast. Jadi kira-kira minggu depan kita nggak ketemu. Minggu depan lagi kira-kira bisa nggak diusahakan kamusnya? Insya Allah bisa ya.
Gini, Ustaz kasih tahu. Beli saja dulu, nggak usah dua-dua. Beli dulu yang Inggris Indonesia. Kalau mampu ya beli dua-dua, nggak usah yang baru, yang bekas saja. Dah, Inggris Indonesia dulu diutamakan, nanti baru Indonesia Inggris. Paham ya? Carinya di mana tadi? Itu ada yang bekas ya, nggak usah yang ini. So punya aja pun bekas. Kita bukan mau cari barunya, kita mau cari ilmunya kan? Nah, itu dia. Seumur hidup itu. Oke. Dan dijaga. Oke. Oh ya. Untuk ke depan, mungkin juga ini ada yang daring kan temannya. Persiapkan nanti setanya. Persiapkan apa ini? Nanti akan tanya, can you spell your name? What is it? Bisa eja namamu. Kamu harus bisa eja nama ya. Oke, jadi kita jumpa kapan? 2 kali lagi ya. Next week enggak kan? Oke, iya. Oke. The week after next week, right? In English, the week after next week, right? Itu ya. Nanti harus bisa spelling eja nama ya. Oke. Udah semua ini? Yang pindahan ada nggak? Langsung dari kelas. Siapa? You? Siapa? You? Dari mana? Wajib. Mesti di Manhaj Sunnah juga kan? Kelas sekolahnya. Any question? Ada lagi mau ditanya Mbak Use? Tentang tadi umur. Kemudian anything? Finished? Apalagi mau ditanya? Nanti ada sesi khusus yang tanya kalian satu per satu ke depan sini pindah. Yang ini ke belakang dulu, nanti ke depan. Nanti saya tanya. Nama siapa, umur berapa, ini. Tentang pelajaran kita juga kita tanya satu persatu. Selesai dia pindah satu lagi kemari gitu ya. Okay. Later we have to talk. Harus berbicara. What is the subject after this? What is the subject after this? Bahasa Indonesia. Dapat. Okay. What is the subject after apa after? Setelah ini, okay, bahasa Indonesia. Finished. Okay. Muhammad Raka. You. Oh, masih Muhammad Raka. Raka. Tulisannya Ratna. Syafadullah Saragi. Oke, Saragi. Saragi. Pakai H atau enggak pakai H? Pakai H. Rivaldi. Mana Rivaldi? Rivaldi gini nih. Nggak nampak ada mukanya. Oke, Rivaldi. Disembunyikan ininya. Salahuddin. Oke. Salahuddin, where do you live? Where do you live? Rivaldi, where do you live? Di mana tinggal? Di dormitory, di asrama. Siantar. Apa? I cannot hear. Nggak usah. Di mana tinggal? Dekat sini, not far ya. Dekat sini. Oke. Okay. Muhammad Lufti. Oke. Okay. You di mana tinggal? Di pondok ya, asrama. Asrama Inggrisnya dorm, DORM, apa? Dorm atau dipanjangi dormitory gitu ya, dormitory. Oke, dorm. Oke, good. Oke, lodging house. Muhammad Lufti, Pasha. Where do you live? Hah? Sekarang nih, enggak jauh dari itu berarti. Oke.
Saya juga daerah situ. Hati-hati ya. Pak Asya, ketua kelas kita. M. Daniel Akbar. Oh, di mana? Where do you live, Daniel? Karya Dharma. Razani. Razan. Are you Indian? No. Senamanya Razan nih kan? Pakistani. Jadi mukanya hampir-hampir ya. Oke. Javanese, Jawa. American. Razan, where do you live? Oh, Karya Bakti, Nova. Syamil? Oke. Ini paling kecil dia ya. Itu anak se itu ya. Yang paling kecil selalu dia ada anak se itu. Syamil, where do you live? Hah? Karangsari. Okay. Tuku Fahri. You. Acenis. Where do you live, Acenis? Bahasa Indonesia kan? Okay, that is it for now. Time is up. Okay. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.